welcome back di Nails. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini aku mau sharing lagi edisi aku sama customer. Jadi aku mau remove dulu, dan sebelum kita remove, kita bersihin dulu nih kukunya, bestie. Nah, kalau aku biasa bersihnya pakai tisu basah. Di sini aku pakai tisu basah yang aloe vera. Nah, kalau teman-teman kalian biasanya bersihnya pakai apa tuh? Pakai yang direndam-rendam kah? Atau kalau kalian sama kayak aku pakai tisu basah timnya, atau kalian tim yang pakai hand sanitizer dan terus baru dipakai tisu basah lagi. Nah, kalau itu optional ya, bestie. Buat teman-teman yang mungkin yang baru gabung di nail art kayak itu harusnya bersihnya pakai apa sih tangannya? Sebenarnya ada beberapa metode atau beberapa cara gitu ya. Jadi ada yang direndam-rendam dulu tuh yang kayak spa mani gitu kan. Kalau aku di sini pakai dry manicure gitu atau wet manicure juga kalian mungkin bisa gitu ya. Nah cuman kalau untuk ngebersihinnya aku prefer lebih ke menggunakan tisu basah karena seperti yang di video aku sebelumnya aku udah pernah share juga ya. Oke. Nah by the way ini aku skip dulu tadi aku ngomongin, aku lanjut lagi. Nah di sini aku pakai nipper kutikul. Nah, kalau pakai nipper kutikul tuh ngeguntingin apa? Jadi ini aku bukan ngeguntingin kukunya ya, knots, oke. Di sini aku mau lepasin dulu aksesoris yang masih menempel di nail artnya. Jadi ini kayak bentuk rhinestone gitu yang kayak diamond kecil gitu. Nah ini kamu jangan hantam ini pakai nail leader kamu. Kalau nggak rusak nanti mata bitnya. Oke. Jadi kalian buat teman-teman yang mungkin kalian sudah punya nipper kutikulnya sudah tidak bisa digunakan lagi alias tidak tajam. Nah kalian bisa jangan jadi buang tuh. Buat apa tuh Ci? Nah ini kalian bisa manfaatkan untuk jadi pencungkil atau alat untuk ngebuka atau ngehilangin si aksesoris yang nonjol-nonjol di nail art kamu gitu. Jadi kalau aku sih aku nggak buang, jadi aku kumpulin ini memang buat aku ngebongkar aksesoris yang ditempel kayak gitu ya. Nah setelah udah bersih barulah kita mulai nge-remove si nail polishnya kayak gitu atau nail gelnya gitu. Nah buat teman-teman, oke, inget ya, ini kalau kamu mau pakai nail drill aku sarankan more better kamu ambil kelas dulu, minimal kamu sudah tahu secara teori dan prakteknya bagaimana supaya tidak salah. Oke. Jangan main-main ya. Ini alat ini kalau misalkan kamu belum bisa jangan asal main coba, ini bahaya banget, oke? Terus buat teman-teman kalau misalkan aduh aku nggak bisa pakai nail drill, kalian bisa pakai metode lainnya gitu. Nah, ini kita lanjut, kita mau bersihin kutikulnya, oke? Buat teman-teman juga yang baru belajar hati-hati ya. Ini berbahaya. Kalau kamu main gunting aja satu luka, perihnya bisa 3 hari nyut-nyutan, bestie. Jadi buat teman-teman kalau kamu belum bisa ini jangan langsung praktek orang lain, oke? Kalau aku praktekin ke tangan aku dulu sendiri, aku sudah pede, baru aku cari target. Langsung aku coba ke waktu itu aku cek itu tuh aku udah bisa belum, gimana sih caranya. Nah aku ceknya ke tanganku sendiri dulu sih, kayak oh ini udah bisa nih, aku udah tahu nih garis-garis mana, batasnya mana harus gue gunting gitu, karena itu ada batasnya. Kalau nanti bisa berdarah. Kalau aku tim yang guntingnya tuh ya secukupnya, aku nggak sampai yang botak parah banget, enggak, karena memang dia punya fungsi juga yang baik untuk kita gitu. Apa sih kutikul gitu kan, buat apa sih fungsinya, kalian bisa searching, oke? Dan buat teman-teman pastikan kalau kamu ngegunting kutikul ini nippernya harus yang ekstra tajam atau super tajam. Karena kenapa? Biasanya banyak yang luka itu karena nippernya nggak tajam, dicekris, tarik, cekris sakit, akhirnya kayak malah kayak dicabut gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan memang tajam, dia sekali kamu cekris aja tuh langsung potongnya nggak akan ada buat sayetan yang nggak rapih gitu. Nah, lalu di sini kita mulai tahap shaping gitu ya. Aduh, dia meleset. Oke, di sini aku mau tahap shaping dulu. By the way, di sini aku mau buat dia agak sedikit oval. By the way, buat teman-teman hati-hati ya. Jadi kamu pegang bagian bawahnya itu, daging bawahnya itu kamu jepit, baru kamu shape gitu ya. Kamu bentuk gitu ya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan kamu pakai nail file yang baru, pinggirannya kamu buff dulu. Oke, karena biasanya kalau nail file yang masih baru itu pinggirannya tajam. Hati-hati main kamu gosok-gosok kena bawah kulit si customer kamu luka. PR lagi kan, pulangnya bukan mendapat pujian, mendapat hinaan nanti. Sadis, oke. Nah, terus kalian juga harus punya namanya kuas untuk bersihin debu-debu dari yang kamu bersihin si kuku itu gitu. Itu penting banget kamu juga punya. Dan aku sarankan kalau bisa ya harus punya namanya nail dust collector. Yang aku pakai tuh yang warna pink kotak-kotak itu tuh. Kalau misalkan kamu bingung tuh apaan sih yang kayak hexos, yes betul sekali, adalah hexos kuku. Jadi debu-debunya bisa langsung masuk ke dalam kantung pembuangnya kayak gitu supaya lebih aman juga, oke? Karena itu kok ngebul banget. Sudah beres semuanya nail prepnya, mari kita masuk menggunakan base coat, oke? Buat teman-teman base coatnya, catatan ya, aku selalu ingetin ke teman-teman semuanya, pakainya secukupnya aja, jangan sampai ngebleber kanan kiri ya. Terus buat teman-teman usahakan sebelum kamu cure, kamu pastikan bahwa pinggirannya sudah rapi, permukaannya sudah rata, dan jangan sampai ada debu
serabut, benang atau sejenisnya itu yang kesil, ketutup. Nah, itu repot. Karena nanti pas kamu mau pakein gel color, itu akan kelihatan seperti kayak ngegerjel gitu. Jadi kayak nggak rata permukaannya tuh pasti nanti pas kamu pakai nail colornya tuh jadi aduh susah banget nggak mau rata gitu. Jadi usahakan pas kamu tahap pakai base coat jangan sampai ada yang kotoran yang nempel ke kekeringan lagi tuh sampai ke bawah di cure sampai kering tuh kan. Mohon maaf ya, nih buat teman-teman yang baru gabung di YouTube channel aku, kamu jangan ya, aku tuh ngomong suka tipe emang. Nggak apa-apa biar kamu nggak bosen ya Besti ya. Aku nggak edit lagi memang, ya udahlah ya, natural gini aja. Nah, aku tuh kadang terlalu excited. Nah, jadi kadang apa yang aku mau ngomong saking banyak mau aku ucapin, aku jadi kagak sinkron nih ya. Emang. Oke, terus lanjut kembali ke masalah base coat. Jadi kayak gitu ya. Nah, terus pinggirannya sebelum kamu cure, kayak tadi aku bilang ya, jangan sampai lupa dirapihin. Kalau kamu misalkan gini, Ci, aku tuh nggak bisa loh bikin base coat yang rapih biar nggak beber sampai ke ujung atas, itu gimana sih? Kalau kamu belum bisa kayak aku kayak gini, cara yang kayak langsung cuman pakai kuas dari si base coatnya, aku boleh kasih saran, kalian boleh menggunakan kuas liner atau kuas long liner, atau misalkan yang mana ya, atau gradasi mungkin masih bisa, tapi lebih baik sih pakai long liner atau kuas garis gitu, liner gitu. Nah itu yang tipis itu. Nah kamu bisa bikin dah tuh pinggirannya tuh frame-nya supaya lebih rapi, jadi nggak bleber kena kulit atau kutikul bagian atasnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu bisa pakai kayak gini langsung kayak aku, more better, karena itu akan mempersingkat waktu kamu pengerjaan. Kalau misalkan kamu pakai kuas tambahan lagi, ya itu akan ya lumayan durasi menambah gitu ya, karena di saat kamu menjadi seorang nailist 1 detik dan 2 menit itu sangatlah berarti. Oke. Nah ini aku pakai apa sih tadi? Itu aku cure dulu. Cure-nya pakai single cure atau pakai flash cure. Jadi tujuannya buat apa sih? Supaya nanti kamu nggak ngebleber sebelum kamu masukin ke dalam mesin UV yang besar kayak gitu. Dan biasanya aku pakai juga si flash cure ini untuk kalau aku membuat gambar gitu. Jadi kayak misalkan aku mau cure 30 detik, 60 detik itu ada pilihannya. Dan biasanya aku cure biasanya cuman ya kalau misalkan pakai base coat itu cuma sekitar 5 detik aja gitu. Tujuannya supaya dia nggak ngebleber ke kanan kiri. Jadi pas kamu masukin ke mesin UV yang besar itu udah aman banget, karena takutnya kan miring-miring tangannya gitu kan ya, apalagi lah kalau customer kamu yang nggak bisa diem, udah deh ampun gitu ya. Ini tahap yang paling repot sebenarnya. Entah kenapa menurut aku ya, selain dari step manicure yang agak dakdikduk kan ya, apalagi part ngegunting kutikul tuh, aduh jangan sampai kamu buat kutikul itu berdarah, karena tuh bisa nyakitnya nyut-nyutnya sakitnya bisa sampai berhari-hari gitu kan. Menurut aku part pakai base coat sama gel color yang base-nya itu apa ya, itu part yang menurut aku kayak gitu, kayak membuat saya menahan napas dan menarik napas. Karena gini loh, pakai warna dasar itu cukup menentukan view akhir kalau menurut aku ya Besti ya. Karena kenapa? Karena kalau kamu nggak bisa pakai warna basic yang rapi, kamu mau gambar sebagus apapun itu menurut aku kayaknya kurang gitu. Terus kamu mau bikin gambar dan rapi pakai base seperti apapun, tapi kalau misalkan kamu manicure-nya kurang rapi, itu pun menjadi nilai yang minus. Karena kan di dunia nail art itu selain dari pakai base warna yang bagus, gambar yang bagus, pakai base color yang rapi, hasil manicure-nya juga bagus gitu kan, bersih, terus bentukan kuku shapingnya juga rapi, nggak mencang-mencong gitu kan. Nah itu kan faktor pendukung banget ya. Oh ya by the way, ada teman-teman yang nanya itu pakai apa sih dibersihinnya, pakai tusuk gigi. By the way itu bukan tusuk gigi ya Besti, itu jadi itu tuh cuticle pusher yang biasanya kalau misalkan aku lagi buat brush on atau fake nails itu kita dapat paketan itu ada lem, terus ada alcohol swipe, terus juga ada apa itu kayak nail file kecil, dan itu adalah salah satunya adalah pendorong kutikul yang dari kayu. Jadi itu bukan tusuk gigi. Bagian ujung memang kayak tusuk gigi, tapi bagian sudut lainnya tuh bentuknya kayak pusher kutikul tapi dari kayu. Nah itu tujuannya biasa kalau kita beli fake nails tuh buat kamu ngebentuk dulu kutikul kamu sebelum kamu tempel si fake nailsnya gitu. Jadi itu bukan tusuk gigi ya Besti ya, itu namanya pusher kutikul dari kayu kayak gitu. Dulu aku pakai kuas, tapi berhubung karena kuasku yang masih bagus-bagus itu belum ada yang turun jadi buat kuas pembersih, jadi finally aku pakai itu dulu gitu. Dulu aku pakai kuas untuk ngebersihin sebagian pinggir-pinggirnya yang ngebeber. Nah, buat teman-teman aku di bagian clinging itu tadi aku pakai warna putih, bukan putih stabilo ya Besti, ini ya kayak putih milky white gitu, ala Korea. Aku suka banget sih. Dan ini aku pakai, ayo tahu nggak? Ini tuh aku pakai party yang cat eye satin. Ini aku suka banget yang gemstone vol 2. Nah, ada yang bisa tebak nggak sih ini
nomor berapa sih cat eye yang ini? Ayo, yang bisa tebak tulis di kolom komentar ya. Nah, terus di sini juga di bagian kelingkingnya, ini aku juga mau pakai karena di sini aku bakal pakai tuh selang-seling. By the way ya, kalau misalkan pakai 10 jari dengan jarak yang selang-seling tuh jujur ya, itu kadang suka ngebuat aku suka lupa nih. Tadi aku sebelah sini pakainya warna apa ya? Kalian suka kayak gitu nggak sih? Terus kalau misalkan kamu pernah mengalami hal itu kayak aku, kalian bisa mungkin kayak sebelum kamu pakein, kamu tandain dulu tuh di kukunya, setiap kuku ini warna ini, warna ini, warna ini, jadi kamu nggak pusing gitu kan. Nah kayak gitu, kadang kan karena kita gini ya, customer tuh kan beda-beda ya, ada yang mereka tuh mau setiap kuku beda, jadi susunannya tuh beda-beda. Kalau dulu kan susunannya gini, telunjuk sama telunjuk, jadi susun satu sama. Kalau sekarang tuh enggak, yang di telunjuk kanan bisa ada di desain di jari tengah kayak gitu. Jadi sometimes kadang aku kayak, aduh tadi ini warna apa ya, ini tadi warna apa ya, diskus awal gitu kan. Aduh jangan sampai salah. Nah ini part yang paling aku suka Besti, ini dia ngebentuk si cat eye nya, kan bisa lihat kan langsung jadi banget kayak gini. Gila ini mantep pol. Ini aku rekamnya dari bagian atas jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi buat teman-teman ini tuh benar-benar bagus banget. Nah di sini aku contohin juga pakai yang cat eye biasa, karena ada yang kemarin ada yang nanya kalau misalkan itu kan pakai tukut lagi tuh tongkat jumbo. Nah itu beda nggak sih sama cat eye yang biasa? Sebenarnya sama aja tuh, kalian bisa lihat. Nah tetap menarik kan ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kualitas si gel polish cat eye-nya itu kalau menurut aku sih ya. Kalau misalkan memang cat eye-nya sudah bagus, kamu mau pakai tongkat yang besar atau mau pakai yang kecil biasa, itu sebenarnya nggak terlalu ada perbedaan jauh banget sih. Yang penting adalah kualitas dari si gel polish cat eye-nya gitu. Nah ini buat teman-teman juga yang penasaran itu cat eye apa sih? Nah kalian bisa nonton di video aku yang sebelumnya yang aku ada unboxing Party Gemstone Fall 2. Itu warnanya benar-benar bagus banget. Fall satunya juga bagus banget. Asli loh, aku ngincer loh sebenarnya yang Fall 1 tuh, tapi ya udahlah ya, ntar dulu ya. Nah di sini di jari tengahnya, nah aku paling suka nih pakai kayak gini dibentukan. Asli ini kayak candu banget gitu loh, ngebentukin si magnet cat eye-nya. Kayak buat mainan rasanya. Aku suka banget asli nih. Ini tuh kinclong banget. Dulu tuh aku cuma bisa ngeliatin ini, kan bisa udah kayak pakai senter kan tadi kan. Aku dulu kayak ngeliatin kayak di video-video orang Vietnam atau Filipina kalau nggak salah ya. Kayak itu pakai apa sih cat eye-nya? Kenapa di sini belum ada? Dan sekarang udah masuk banyak banget di Indo ya. Kamu tinggal pilih deh ya dari harga yang berapa sampai yang berapa, semua mengeluarkan brand beberapa di Indonesia ini udah mulai ada, udah masuk. Kalian bisa tinggal pilih sesuaikan dengan budgeting kalian. Nah, di sini aku temanya kali ini adalah lilac putih ketemu agak sedikit lavender. Itu keren banget, warna-warna kalem yang udah bada best gitu kan ya. By the way, customer aku mau jalan-jalan ke Korea dan dia mau naik di aku. Happy sih. Aduh, hasil tanganku sudah jalan-jalan ke luar negeri. Semoga aku bisa menyusul ke sana. By the way, aku kalau misalkan bisa ke Korea ya, misalkan aku ada rezeki, aduh aku pengen banget cobain nail art di sana. Beberapa customerku ada yang sharing kan, mereka nail art di sana. Wow, harganya fantastis, bombastis. Harganya wow, karena memang aku tahu sih di luar negeri itu bidang jasa itu memang mahal banget Besti, apalagi kayak trade kayak gini itu memang mahal gitu kan. Beda banget sama di kita. Di kita tuh kalau mahal dikit, pakai kutek doang mahal gitu kan, begini doang mahal gitu kan. Iya, padahal kan sebenarnya yang mahal itu bukan hanya dari segi bahannya atau barang yang kita pakai gitu kan, atau fasilitas apa yang kita pakai di studio untuk menyambut customer ratu kita gitu kan. Tapi sebenarnya yang mahal adalah karya seni dan skill dan kemampuannya. Itu sebenarnya yang mahal, karena tidak semua orang bisa. Kamu mau les semahal apapun, kalau memang kitanya memang bakatnya bukan di situ, atau salah bakat, maksudnya bukan salah bakat, salah tempat menempatkan bakat kita, ya gak akan maksimal hasilnya, menurut aku kayak gitu ya. Karena setiap orang tuh pasti punya bakatnya sendiri masing-masing. Jadi kayak teman-teman yang mau buka usaha nih, aku sharing juga. Di badannya aku ujungnya aku pakein warna gold ya. Jadi buat teman-teman, semua party yang sudah aku pakai ini aku udah pernah spill dan udah pernah aku share, bahkan tokonya juga sudah aku share, ada di video aku yang sebelumnya. Oke, bisa nonton Besti. Oke, Besti Q. Nah, terus kembali ke tadi buka usaha tuh, karena beberapa teman-teman ada yang nanya juga gimana sih menurut aku internetnya Nels perihal buka usaha. Nah, apakah bisa menjanjikan apakah bisa menjanjikan atau tidak gitu kan. Di sini gini, aku memang jarang banget balesin komen kalian, mohon maaf ya, tapi aku baca beneran serius, aku baca dari notif karena ada handphoneku tuh ada notifikasi gitu ke siapapun yang komen. Cuma santai aku nggak bisa bacain satu-satu, mohon maaf karena semuanya memang aku masih kerjakan sendiri. Aku belum punya asisten, jadi kayak gini pun aku bikin audio ini aku malam-malam gitu, terus yang kayak
untuk bisa ngejawabin satu-satu tuh kadang nggak terasa banget, atau kayak udah 3 jam diliatin HP dan terasa mataku udah sakit sih gitu, karena kayak oke, kita harus menjaga karena masa berharga ini adalah mata ini kayak gitu. Jadi buat teman-teman, makasih ya buat kalian yang support dan komen kalian yang sangat positif, terima kasih banyak. Aku seneng banget deh kalau misalkan komen-komen kalian tuh membangun, happy banget beneran deh, makasih banyak ya. Kalau misalkan masih banyak kekurangan, aku sadar diri, jadi mohon maaf kalau misalkan emang banyak yang kurang dari video yang aku share. Terutama nih ya, kalau misalkan aku buat konten sama customer, aku harap teman-teman bisa maklum ya, karena nggak semuanya aku bisa buat seperfect mungkin karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Satu, kalau misalkan aku lagi sama customer, aku nggak bisa seluasa seperti aku mengonten memang bikin tutor sendiri gitu di fake nails atau spill barang. Tapi kalau misalkan emang kalau sama customer, aku nggak bisa 24 misalnya kayak 24 sisi sudut sana sini aku bisa ngeliatin ke kamera supaya kayak ini hasilnya nih kayak gini nih, aduh kurang gini, aku kan nggak mungkin ya, karena aku juga berpacu sama waktu, karena habis itu aku harus ngerjain customer selanjutnya. Kalau aku terlalu fokus sama kamera untuk kontenku, waduh, aku bisa diamuk sama customer aku, nggak kelar-kelar nih Ci, mau kelar kapan nih, konten mulu gitu. Bahaya banget kan. Dan aku bersyukur banget sama teman-teman customerku yang mau bersedia di-sharingkan tangannya, karena ada sebagian juga customer aku yang mereka nggak mau. Jadi itu hak ya Besti ya. Jadi kalau buat teman-teman yang nanya, Ci kenapa sih nggak semuanya aja, aku mau semua aku kontenin pas aku sama customer, tapi kan kita kembali lagi ke customer aku, tidak semua customer aku mau di-publish kayak gitu, walaupun cuma tangannya, orang punya penilaian dan sukanya sendiri gitu. Jadi kita memang harus memaklumi ya Besti ya. Kalau misalkan customerku mau, aku pasti akan spill kok. Nah di sini by the way aku mau buat efek seperti kerang. Ada yang bilang nih kayak kerang, tapi ini bukan bentuk yang kerang ya. Ada juga yang bilangnya adalah nail glass. Oke, biasanya kalau nail glass itu biasanya itu di matte dulu. Tapi customer aku kali ini nggak mau ada yang tema matte, jadi aku nggak matte-in, jadi semua tetap glossy. Dan ini udah aku top coat. Tadi kenapa sih di top coat? Karena ini dia alasannya, karena aku mau pakai volume 3D artnya Party. Jadi ini sudah non wipe apaan sih? Oke. Jadi kalau misalkan kamu nih kayak beli base coat nggak mungkin ya non wipe. Misalkan top coat sudah non wipe itu apa sih? Oke. Jadi gini, itu tuh sudah tidak lengket gitu. Jadi kamu nggak di top coat pun tidak masalah. Atau misalkan kamu mau top coat pun silakan, disesuaikan dengan kebutuhan yang mau kamu buat sesuai dengan desainnya. Jadi tanpa kamu mau top coat pun itu nggak masalah, karena dia sudah memang nggak lengket gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu mau buat desain kayak kerang gitu kan, atau nail glass dan sejenisnya, itu pakai si volume 3D art punya Party enak banget sih, dan harganya super duper terjangkau. Ada satu brand lagi yang mau aku cobain, tapi memang aku belum beli dan aku harus nabung dulu karena harganya mahal, pricey gitu kan. Jadi kata teman-temanku yang di dunia nail art tuh kayak bilang emang sih itu harganya mahal, tapi itu enak banget sih. By the way, di sini aku mulai start menggunakan kuas mini oval brush dari Party, karena di sini aku buat bunga. Jadi kali ini aku mau buat bunganya itu hanya sekitar 3 tangkai aja, sisanya aku mau buat kayak petalsnya aja. Jadi buat teman-teman yang nanyain aku kapan nih open kelasnya, oke, soon OTW. Aku lagi mempersiapkan semuanya buat teman-teman yang nanyain kapan aku buka kelas, sabar ya. Aku pasti ngomong kok ke kamu, aku pasti umumin juga ke kamu kalau misalkan aku mau open kelas, aku pasti, tenang aja ya. Nggak mungkin aku buka kelas nggak bilang-bilang, aku pasti bilang kok. Cuma semua masih aku persiapkan, aku nggak mau sembarangan buka karena di saat aku sudah memutuskan aku buka les ya, itu berarti aku memiliki tanggung jawab baru gitu. Dan aku gak sekedar kayak cuman sharing ilmu aku dari konten, tapi aku ketemu langsung dengan orang yang mau belajar, maybe itu buat buka usaha, entah berapa lama dia mengumpulkan uang untuk nabung. Kan gak mungkin ya, aku gak mau sampai ada muridku nanti yang merasakan bahwa aku sudah bayar segini dan aku gak dapat apa-apa dan aku merasa kecewa kayak gitu. Aku akan berusaha semaksimal mungkin, apa yang mau aku ajarin aku akan ajarkan gitu. Tapi kembali lagi ke kalian, sepintar-pintarnya guru, kembali lagi ke kita. Kayak aku dulu les gini loh, aku berharap kayak aku bisa kayak gini nih. Kita gak boleh kayak gitu, karena gini, sepintar-pintarnya guru yaitu dia. Nah kembali lagi, jalan atau tidaknya usahamu setelah kamu habis les itu hanya ada di tangan kamu yang menentukan, dan kamu ngejalannya gimana kayak gitu. Karena setiap orang udah punya rezekinya masing-masing dan memang tempatnya di mana untuk mengasah skillnya. Dan jangan sampai kamu salah pilih tempat untuk mengupgrade skill kamu gitu loh Besti.
Oh ya, by the way Besti, mohon maaf ya kalau misalkan video yang ini tuh aku nggak terlalu detail banget atau nggak terlalu kelihatan banget, karena memang ini aku lagi berpacu dengan waktu karena dia udah mau dijemput dan aku harus segera menyelesaikan ini semua kayak gitu. Nah di sini aku kan gambar bunga nih ya, jadi ya ini masih kelihatan gak sih? Semoga masih kelihatan ya. Di sini aku pakai 2 jenis kuas ya Besti. Aku pakai kuas yang mini oval brush, sama aku pakai kuas yang apa ini? Ini kayak kategorinya kuas liner juga sih. Aku pakai kuas murah waktu itu yang kuas duyung mermaid. Aku suka banget sih. Itu murah. Itu cuma 10.000 apa 20.000 gitu ya. Aku lupa deh. Tapi dia cukup membantu banget buat aku buat beberapa poin-poin gambar gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau buat bunga, aku sarankan sih pakai si oval mini brush sampai party, itu cukup enak banget sih menurut aku ya. Nah, di sini aku pakai warna hijau. Aku mau buat daunnya dan aku nggak mau terlalu besar karena aku lebih mau difokuskan ke si petals bunganya itu atau si kelopak bunganya aja. Oke. Terus ada yang nanya, Ci, ada buka nggak desain-desain begitu buat les gitu? Oke, tenang, aku pasti akan membuat sebuah kelas yang memang untuk desain aja gitu. Karena beberapa teman-teman nanyain kayak, aku suka sama gambar-gambar aku, desain-desain aku gitu kan. Tenang, aku akan buka itu ya. Jadi kamu bisa pilih kelas mana yang mau kamu pakai, kamu gunakan untuk ke depannya kamu buka usaha kamu, atau kamu hanya sekedar hobi kayak gitu. Ya, kalian bisa lihat nggak sih yang jadi tengah? Itu tuh ujungnya kayak tainya nyala banget kan, kayak ada lampunya gitu. Ya ampun, aku suka banget sama si gemstone ini, bagus banget. Party gemstone ini benar-benar luar biasa sih. Serabut, bukan serabut ya itu mah ya, kayak cat eye-nya tuh kayak ada serabut, bukan serabut, apa sih, serbuk. Aku mau nyambung serabut lagi ya ampun, kayak gitu. Jadi kayak aku suka banget sama warnanya itu, benar-benar cakep, wow, oh my god, ulala lah. Oh iya, terus ada yang nanya juga, Ci, itu pakai gel paintingnya apa? By the way, aku nggak pakai gel painting, aku cuma pakai gel painting tuh aku punya 2, warna hitam, putih, sama wet, sama satu lagi brown. Itu pun karena aku kemarin ikut kelas online, jadi udah dapat kit gitu. Baru punya 4 warna, sedih banget ya. Nanti nabung dulu ya. Dan yang aku pakai ini tuh gel polish. Aku pernah spill juga kok merek Yantu, dan itu tuh kepake banget dan itu bagus banget beneran deh. Walaupun dia kayak merek dari Cungko punya yang kayak ini merek apa nih gitu kan. Tapi ini buat dipakein warna bagus, buat kamu ngegambar pun masih bisa karena dia model kayak krim gitu. Jadi buat teman-teman bisa nonton di video sebelumnya yang potnya tuh, bentuk potnya tuh ada scoop es krimnya. Dan aku sukanya adalah scoop es krim itu warnanya matte. Beberapa brand tuh ada, aku pernah lihat seluruhan di TikTok aku yang bentuknya sama kayak aku punya juga, potnya tuh yang ada es krim itu, tapi dia yang warnanya glossy gitu, warna display atasnya. Tapi aku seneng banget yang ini karena ini kayak asli. Kalau matte tuh, kalau yang glossy tuh katanya nggak terlalu kayak asli sih menurut aku. Tapi brandnya beda, bukan yang aku pakai. Kalau yang aku pakai tuh yang brandnya Yantu gitu kan. Jadi buat teman-teman bisa nonton lah di video aku sebelumnya. Di situ udah aku cantumin juga di mana tokonya aku beli, dan kalian bisa, siapa tuh kalau mau order, siapa tuh dia masih open PO. Jadi dia tuh sistemnya by open PO gitu kan. Kalau sekarang tuh ya banyak banget orang jual by open PO. Nah ini kalian bisa lihat di jempol, terang banget ya, kayak dipakein lampu gitu pinggiran listnya. Oh my god, cakep banget. Tau gak sih, aku tuh kadang kalau lagi ngeliat kayak gini ya, aku suka kepingin buat di tangan sendiri, tapi aku mikir ya kayak pakai cat eye di tangan sendiri tuh susah banget gitu loh, beneran. Kayak aduh, nanti kanan kiri nggak, bentukannya tuh nggak sama gitu kan. Oke, ginilah jadi nailis ya. Kita mempercantik tangan orang lain, sometimes kuku sendiri tuh kayak terlantar gitu. Nah di sini aku mau buat bunganya sama seperti yang tadi di jari tengah, tapi di sini aku nggak mau terlalu banyak. Jadi sebenarnya ini di luar konsep dari request customerku. Jadi kayak aku ada ide, mau nggak dipakein tangkai kayak gini gitu ya. Nah terus dia setuju, ya nggak apa-apa, jadi terserah, atur aja yang bagus. Oke, jadi ini adalah salah satu customer langganan aku dari zaman dia pacaran, nikah, and finally sekarang udah punya baby. Ya ampun, anaknya udah 8 bulan, kiowo banget, cakep anaknya kayak boneka. Cakep banget. Dan sekarang dia udah punya baby, ya ampun. Kayak kadang aku kayak, kalian sama gak sih kayak aku para analis gitu kan, kayak atau customer kamu entah di bidang apa usaha kamu gitu, kayak kamu tuh sama dia udah kenal dari zaman dia masih pacaran, bahkan sebelum punya pacar, terus menikah sampai dia punya anak gitu kan. Kayak sometimes ya aku merasakan di bisnis aku yang ini tuh kayak wow, aku tuh sini kayak aku kayak punya teman gitu kan, kayak nggak disangka gitu, dari customer finally itu bisa jadi temen gitu kan, yang kayak wah gitu kan, kayak menambah relasi ini nggak cuma sekedar untuk rekan bisnis atau pembeli atau pedagang gitu, tapi kayak kita jadi punya banyak teman. Apalagi kalau kayak gini ya, kita mendapatkan beberapa cerita-cerita yang kayak itu bisa menjadi pembelajaran kita ataupun sebaliknya gitu, dan bisa mendapat teman baru gitu kan. Kayak wah gila sih, dan nggak terasa tuh 4 jam nih udah gitu kan, kayak kita sambil ngobrol gitu. Tapi untuk tidak ditiru ya, memang sih kalau kamu mau cepet, ada yang nanya gini, aduh aku tuh
kalau nail art segini jam normal gak sih? Kalau aku jujur ya, kalau aku nail art ngegambar, aku sambil ngobrol tuh aku jadi lama gitu kan. Karena tuh kayak tanpa sadar kayak oh ya gini. Apalagi kadang orang yang excited tuh suka kalau ngobrol ya tangannya sambil, kalau nggak ada pergerakan tubuh tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak gitu sometimes aku tuh. Nah by the way buat teman-teman, di bagian jempolnya kita kembali ke Natun ya. Kasihkan ngobrol kan aku. Di bagian jempol ini aku kan tadi pakai Milky White. Nah di sini aku mau gambar bunganya juga warna putih. Ini sebenarnya karena ini warna putih nih ya, ini kan aku center sorot pakai lampu nih ya, lampu nail art aku, jadi kayak masuk di videonya tuh kayak gambar apaan sih, nggak ada warnanya tuh putih. Sebenarnya itu bukan putih ini ya, bukan putih Tipex gitu ya, tapi itu putih Milky White. Tapi karena ini warna putih, kalau dimasukin ke kamera karena lighting tuh jadi begini, overlighting nggak kelihatan apapun. Itu aku mau gambar warna putih, nanti aku mau kasih beberapa pattern warna-warna dari yang sama kayak di gambar bunga yang sebelumnya kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kamu bingung nih kayak aku mau buat bunga tuh kayak gitu gimana ya caranya, susah banget. Oke. Dulu aku pernah nyobain ya, kayak kuasnya ngaruh nggak sih, ada yang nanya. Ini aku sambil sharing gini buat teman-teman yang nanya di kolom komentar, kamu pantengin setiap video yang aku buat, karena biasanya aku akan mencantumkan jawaban itu di setiap video aku pas aku inget gitu loh. Jadi kamu jangan skip biar kamu tuh nggak ketinggalan, karena setiap beberapa momen yang aku ceritain ini sebenarnya aku mengandung ilmu. Jadi kalau kamu lagi sharing gini kan, karena ini ibaratnya kayak Q&A ya, ada yang nanya aku jawab, ada yang nanya aku jawab, dan atau misalkan aku dapat info apa aku sampaikan, jadi kan bisa membantu juga gitu. Jadi kalian dengarlah, simak gitu ya, semoga membantu ya, siapa tahu ini pertanyaan kamu juga. Jadi ada yang nanya tuh, emang kalau bikin bunga kayak gitu kuasnya ngaruh ya, atau gel paintingnya atau nail polishnya? Setelah aku selama 4 tahun ini mengulik di bidang ini, ya beneran loh. Dulu tuh aku pernah nyobain kuas yang biasa aja ya, terus aku kayak bikin bunganya kok nggak jadi sebenarnya, tapi nggak bisa dapat berserat seperti yang orang-orang kayak Nail Pro buat gitu. Kok nggak bisa kayak dia ya? Aku sampai kayak ini gimana, tau aku sampai aku pernah modifikasi itu kuasnya, aku gunting. Maksudku pikir kayak bakal bisa, ternyata enggak. Ternyata dari tekstur si kuasnya lentur atau tidak itu mempengaruhi gitu loh. Terus gel paintingnya juga. By the way ini aku udah mau proses top coat ya buat teman-teman. Sama ingat loh, top coat, base coat ataupun gel color pakai tuh jangan over, oke? Lebih baik layer to layer, oke bestie? Ini kamu mau pakai overlay dulu bebas, boleh enggak juga nggak apa-apa, oke? Oke, aduh naik napas dulu aku. Oke, lanjut. Nah tadi kan si kuas itu kualitasnya sangat mempengaruhi sama hasilnya pas kamu ngegambar, lentur atau tidaknya gitu kan. Terus yang kedua gel paintingnya ngaruh nggak sih? Gel painting ya, mungkin kalau misalkan dari gel painting aku nggak bisa terlalu banyak komentar, karena kan aku juga cuma punya 4 gel painting party yang warnanya cuma ada 4. Selebihnya aku ngegambar tuh pakai gel polish gitu kan. Ada yang gel polish bener, gel polish yang cair, ada juga yang tadi gel polish brand Yantu yang memang dibentuk krim, dan itu bisa jadi gel painting sih menurut aku, murah banget gitu kan satu set itu. Jadi kayak setelah aku coba beberapa brand, ada satu lagi aku lupa brand apa ya, aku lupa deh, nanti deh aku spill di next video deh ya kalau aku ingat teman-teman. Itu dengan brand yang mahal menurut aku ada sih. Kalau brand yang mahal itu lebih pigmented alias atau lebih tebal. Jadi saat kamu ngegambar, kamu gak harus sampai 2-3 kali ambil gitu kan. Tapi ada beberapa brand juga memang yang brand murah pun ada yang bagus pekat gitu. Jadi sebenarnya kayak hoki-hokian kita juga sih. Nah jadi kamu sering lah nonton TikTok, karena di TikTok tuh banyak banget orang yang spill, atau di YouTube juga mungkin ada beberapa yang spill. Aku nggak tahu sih YouTuber apakah di dunia art ada aku atau ada orang lain juga gitu kan. Tapi menurutku sekarang udah banyak banget di dunia art yang udah banyak ikutan buat konten, dan itu bisa membantu kalian untuk belajar gitu kan sebelum kamu upgrade skill. Tapi aku usahakan lagi, aku sarankan lebih baiknya kamu sebelum kamu buka usaha itu kamu les dulu, jadi kamu bisa secara teori maupun praktek kamu sudah tahu mana yang benar dan tidak. Ingat ya, jadilah pengusaha nail art yang bijak, jadilah nailis yang jujur, dan ingat, jadi nailis itu percaya deh harus dalam sadar bahwa kamu membuka usaha ini bukan hanya untuk mencari uang, tapi kamu sayang sama kuku customerku, kamu sayang sama kuku customer kamu sendiri. Jadi kamu bisa melakukannya dengan sepenuh hati dan hasilnya pasti jamin pasti bagus gitu ya. Oke, ingat, jadilah pengusaha yang jujur dan bijak. Harus bisa mengerti secara edukasi, dan kamu juga harus jangan pernah bosan untuk memberikan edukasi ke customer atau orang lain di sekitar kamu yang jadi customer kamu, supaya tidak adanya miskom. Oke, karena penting banget jangan sampai kamu salah komunikasi, salah paham customernya, jadi finally menyebarkan hoax kayak gitu. Oke bestie,
Semoga membantu ya. And finally udah selesai. Buat teman-teman, by the way jangan salah fokus ya, kuku aku patah yang tengah. Nah, buat teman-teman follow ya di Instagram aku, Tweet dan TikTok. Aku mau adain giveaway loh, stay tune. Dan buat teman-teman yang penasaran, mana sih hasilnya? Ini dia. Tangannya mungil banget, tapi ini adalah salah satu kuku customer favorit aku karena bentukan kukunya udah cakep pol. Kalian bisa lihat kan, cat eye-nya cakep banget. Lihat kalau dari dekat kayak gini. Nah, itu ada gambar bunga, yang sebelahnya satu itu memang serbukan bunganya aja, nggak ada tangkainya. Lihat, bagus banget ya, aku suka banget sama si cat eye-nya itu loh. Bener-bener halus banget, itu kamu harus punya sih di studio kamu. Dan ini bagian yang lainnya, tada, suka banget ya. Aduh, beneran aku naksir banget sama si Party Gemstone ini, bener-bener secakep itu. Jadi buat teman-teman bisa nonton di videoku sebelumnya karena aku udah spill, oke? Dan buat teman-teman masih banyak tutor yang mau aku share bersama customer-customer aku. Kamu stay tune aja, karena nanti aku juga punya racun baru, karena aku punya ada beberapa barang baru. Kalian bisa stay tune, nanti aku akan spill buat kalian semua. Dan buat teman-teman kalau kamu suka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.